Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Sifat irodat. Apa irodat? Menurut bahasa al-qasdu, bermaksud. Menurut istilah ilmu tauhid, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yuhossisu biha al-mumkina. Nah, disitulah peran sifat irodat itu adalah menentukan segala sesuatu yang mungkin. Objeknya sama nggak dengan ibrod? Sama. Apa? Segala sesuatu yang mungkin. Beda cara. Kalau kudrot mah mengadakan, meniadakan. Kalau irodat menentukan. Nah, tadi kita sudah bicara kalimat mungkin, kalimat jaiz. Nah, segala sesuatu yang jaiz ini ternyata tidak lebih dari 6. Hanya ada syair itu, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawasikatu al-mumkinatu al-mutaqabilatu, sesuatu yang mungkin yang saling berhadap-hadapan atau saling bertolak belakang. Wujuduna, pertama adanya kita, wal adamu dan tiada, asifatu dua sifat, tiga azminatu masa, amkinatu tempat, jihatun yang kelima jihad, yang keenam al-maqadiru ukuran. Jadi sesuatu yang mungkin itu ada berapa? 6. 1 ada tiada, 2 sifat, 3 masa, 4 tempat, 5 arah, 6 ukuran. Nah, kita kupas sekarang wujud dengan adam. Wujud dengan adam itu bertolak belakang, takubul. Nah, seseorang atau makhluk ketika belum ada, makhluk itu mungkin diadakan oleh Allah, mungkin ditiadakan, mungkin ada, mungkin tiada. Ketika diajali yang ada hanya Allah, kita ini statusnya apa? Sama, mungkin ada, mungkin tiada. Kemudian ditentukan oleh Allah, ditahsis ada tahun 95, 96, 97, 2000, 2001. Paham? Kemudian apa lagi? Yang mungkin itu sifat. Contoh, hitam, putih, merah, kuning, diam, gerak. Diajali itu sudah ditentukan, kaya, fakir, miskin. Nah, jadi kita ini nanti tahun 2000 tuh berada pada sesuatu yang mungkin, kaya, fakir, ditentukan oleh Allah, diajali kaya. Terus apa lagi yang kedua? Azminah, masa. 3, bisa jadi kita hidup di zaman Nabi Nuh, bisa jadi hidup di zaman Nabi Muhammad. Ternyata diajali kita ditentukan hidup di zaman Nabi Muhammad. Bisa jadi yang keempat amkinah, tempat. Bisa jadi kita hidup di mana? Amerika. Bisa jadi kita tinggal di benua Australia, benua Afrika. Namun ternyata diajari kita hidup di Indonesia. Sekarang kita detik ini detik ini kita berada di dalam masjid ini sudah ditentukan oleh Allah, diajali. Detik berikutnya di sini, di sini, di sini, di sini, ini. Detik berikutnya keluar, detik berikutnya berada di
kobong, detik-detiknya keluar dari kobong, terus ke anu. Ini bukan tanpa rencana, semua sudah ditentukan, diajali. Kemudian apalagi jihad, arah di utara, di selatan. Kamu tinggal di mana? Jawa, Pulau Jawa. Jawa mana? Barat, timur, tengah. Nah, apalagi yang terakhir makodir, ukuran. Ukuran pun bisa jadi kita tuh beratnya 70, 80, detik ini, menit ini, jam ini berat badan kita tidak akan sama. Ya, kemungkinan apa? Bahkan berkurang. Nya ayeuna mah nya berat minum ya bieu. Minum. Enak kan teh minum. Minum ieu can kencing. Beratnya sama enggak dengan tadi sebelum minum dan setelah minum? Beda kan, ditambah ini. Terus kencing berkurang lagi. Keluar makan nambah deui. Eta teh geus di naon? Akan sudah ditentukan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang mungkin, yang ditentukan oleh Allah, dan yang diadakan, ditiadakan oleh Allah. Tidak akan keluar dari sini. Jadi Allah diajali sudah menentukan segala sesuatu yang mungkin ditentukan itu, yaitu sebagiannya, lawannya, nggak semuanya, ya, tidak akan numpuk dalam satu saat, tidak akan. Itu yang disebut dengan mutaqabilat. Sifat iradat itu berta'aluk kepada yang mungkin. Ta'aluknya ada satu ta'aluk suluhi kodim, kepatutan sifat iradat untuk menentukan kita ada atau tiada. Kalau suluhi itu artinya masih bisa A, bisa B, bisa C. Ya, dulu waktu masih diajali, ya, Allah bertaluk suluhi kodim, mas, kepada Mas Firman untuk mengadakan pada tahun sekian, sifatnya sekian, tingginya sekian, beratnya sekian. Nah, baru dari suluhi naik levelnya kepada taluk tanjiji kodim. Taluk yang kedua apa? Tanji kodim, ditentukan oleh Allah, lahir tanggal sekian, berat badan sekian, panjang sekian, nyusunya sekian per hari, makannya sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, baru berangkat, bulan kesekian, berjalan, bulan kesekian, terus eta semua sudah ditentukan. Tah, penentuan Allah kepada Mas Firman ataupun kepada kita sekalian namanya ta'aluk apa? Tanjiji kodim. Ya, kalau diumpamakan tanjiji kodim itu seperti ini. Contoh pensil, pulpen, spidol. Suluhi kodim namanya ketika layak dipakai untuk nulis Arab, dipakai layak nulis Latin. Ini pakai nulis Latin, nulis Arab, Latin, Arab. Nah, itu namanya apa? Suluhi. Pakai nulis Arab namanya apa? Tanjiji. Jadi kalau suluhi namanya ta'aluk bil kuwah, seolah-olah sudah menentukan padahal belum. Kalau ta'aluk tanjiji namanya ta'aluk bil fi'li, langsung. Oh, baru. Seorang yang akan disidang di pengadilan, ya, sedang mendengar dakwaan, dia telah menjiwakan tindakan pidana membunuh dengan berencana menggunakan golok, dianu jam seanu sekarang, hakim suluhi menentukan untuk diponis berapa? 19 tahun penjara, 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Namanya itu suluhi. Akhirnya dengan ini saya memutuskan bahwa dengan barang bukti yang sah dan meyakinkan, ya, diputuskan hukumannya 20 tahun penjara, masa tahanan. Namanya apa? Tanjiji. Beda. Disebut tanji kodim karena ditentukannya di mana? Diajali. Nah, kalau sifat kudrot tadi tanjiji hadis.
Kenapa? Karena meniadakannya itu ketika sudah makhluknya lahir ke dunia, udah muncul. Tanji hadis namanya. Jadi tanji hadis mah mengaktualisasikan ketika makhluk sudah ada. Kalau tanji qadim mengaktualisasikannya ketika makhluk belum ada, yang disebut dengan azali. Lawan dari azali bima yazal. Nah, sekarang teh namanya apa? Bima yazal. Ketika yang ada hanya Allah namanya ajali. Ketika Allah sudah mulai menciptakan makhluk namanya bima yazal. Nah, kalau ta'aluk suluhi qadim berperannya pada azali. Kalau tanji hadis berperannya pada bima yazal. Ya. Sekarang lawan sifat irodat. Apa lawan sifat irodat? Karoha. Karoha itu apa? Tidak berkehendak. Dalilnya, apabila Allah tidak disifati irodat, tentu Allah disifati lawannya yaitu karoha. Apabila Allah disifati sifat karoha, tentu Allah lemah. Apabila Allah lemah, tentu tidak disifati sifat kudrot. Sedangkan telah nyata Allah disifati sifat kudrot. Apabila Allah telah nyata disifati sifat kudrot, Allah tidak lemah. Apabila Allah tidak lemah, Allah tidak karohah. Apabila Allah tidak karohah, tidak terpaksa, Allah disifati sifat irodat. Kesimpulannya, alam ini itu merupakan dalil bagi sifat kudrat irodat Allah. Coba sekarang kalian lihat ini, yang bikin meja ini disifati kudrat nggak? Iya, kudrat apa? Kemampuan menciptakan meja. Punya kehendak nggak? Punya kehendak, ya kan? Kalau dia punya kehendak, maka dia tidak apa? Tidak akan membuat ini.